saya ngeliat ada rumah yang warnanya itu ngejreng gitu. Jadi biru, kuning, hijau gitu. Dan itu kayak di tengah-tengah kolam. Iya, selamat datang di Taksi Lima bersama saya, Ropi di sini sebagai host dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Arita Fasha, kembali lagi di Talk Cinema episode 36. Insyaallah. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Mbak Anita Reza Zain. Rame ya ketemu kali ini ya. Rame sekali kali ini. Gimana Kak Anita? Kita panggil aja sih. Panggil Kak Anita aja ya Kak ya. Gimana Kak kabarnya? Apakah sehat-sehat saja belakangan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita di sini mau ngomongin apa nih? minum dulu. Banyak lah. Boleh minum dulu kita dulu ya. Boleh minum dulu. Malam hari ini cheers. Minum apa kita? Belum ada brand yang masuk. Boleh kali aja Air mau putih juga masih ada, minuman belum boleh. Jangan malu-malu, langsung aja di kontak di bawah ya. Nah, Kak, ini kedengar-dengar kan kakak ini adalah seorang produser, juga seorang saudara, juga seorang akademisi dari sebuah dunia film ini, dalam ekosistem film ini. Dan kayak banyak yang digeluti dalam perfilman ini. Betul. Tapi pada akhirnya kenapa nih Kak memulai debut karyanya dengan film dokumenter? Kenapa tuh kira-kira Kak? Debut yang TA ya maksudnya? Oh saya ternyata ya, yang FFI itu loh Kak. Ya itu waktu TA kan. Sebenarnya di awal kuliah, sebenarnya waktu masuk kuliah itu nggak kepikiran gitu soal film dokumenter apa fiksi dan sebagainya gitu. Taunya ya film tuh film kan. Oke. Karena dari SMA ke kuliah kan masih belum tahu banyak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu semasa kuliah itu ternyata saya lebih sering produksi di dokumenter gitu. Oh, ya. Dan mendekati TA itu waktu itu saya sempat punya 2 ide, satunya fiksi, satunya dokumenter gitu. Tapi akhirnya saya putuskan dokumenter. Memilih dokumenter. Karena ketertarikan tadi dalam prosesnya atau karena ada dua cerita yang muncul kayak. Nah, yang fiksi tadi sama yang dokumenter ini akhirnya waktu itu udah mulai sistem ini nggak sih sama kayak sekarang yang kayak harus milih harus dokumenter atau fiksi gitu di semester berapa? Waktu itu diisi jurusan film dan televisi itu ya. Sudah ada milih gitu ya, milih penjurusan mau dokumenter. Gitu kan katanya. Emang beda praktika ya, belum milih. Oh, belum ada praktika. Praktika kami masih ngerjakan fiksi waktu itu. Oh iya benar. Masih fiksi. Oh sekarang milih ya? Kalau sekarang setahu saya milih kan dari praktika. Dulu belum. Jadi praktika itu tetap produksi fiksi, bahkan tugas serta artistik kita tetap bikin program televisi. Terus waktu TA itu bebas mau apa aja gitu. Oh, di situ nentuinnya. Bebas jadi waktu TA. Tapi akhirnya milih dokumenter karena pada saat itu ternyata kayak lebih ada dalam diri tuh kayak ada urgensi, kayak kegelisahan gitu, kayak cerita ini harus diangkat gitu melalui film dokumenter. Panggilan hati ya. Dari dorongannya ke sana ya. Iya. Karena pastikan TA itu banyak kegelisahan, banyak merenung gitu kan. Benar. Gelisah sekali TA itu pasti. Banyak pressure, stres gitu kan. Nah, waktu-waktu itulah ada ilham, hikmah. Hidayah. Oh, berapa orang tadi ilham, hikmah, wahyu, semua diajak semua ya. Banyak tuh. Benar. Nah, waktu itu apa tuh yang akhirnya menjadi keresahan atau urgensi untuk membuat kemarin judulnya? Dul Haji Dulena. Nah, jadi pas film Dul Haji Dulena itu di tahun produksi itu kan TA di tahun 2019, tapi di 2018 itu saya sudah mulai riset. Oke. Itu saya ketemu Pak Dul Haji Dulena ini melalui pertemuan yang unik lah. Tinder. Astagfirullahalazim. Facebook, Tinder. Ya. Mencari subjek dokumenter lewat Tinder. Sangat menarik sekali. Iya. Mau diceritain detail apa? Singkat aja. Detail. Kita sampai seminggu kok ini. Tapping seminggu ini kita. Lost. Jadi waktu di film Dul Haji Dulena itu waktu saat riset
itu memang lagi mengangkat isu rob di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, waktu itu kotanya di Pekalongan. Waktu saya riset itu, saya keliling desa lah di sana sama Fuad. Fuad itu memang orang Pekalongan, isi angkatan 2015. Terus saya dengan Fuad, dengan Said kalau nggak salah, ya Said. Bertiga kalau nggak salah. Terus ada satu lagi saya lupa. Pokoknya kami pergi keliling di desanya Pak Dul Haji itu. Itu nama orang ya Dul Haji Dulena itu? Dul Haji Dulena nama protagonisnya. Terus waktu itu di area situ tuh memang desanya tergenang banjir rob dari laut. Dan banjirnya permanen. Kan rob kan kadang pas pasang naik, pas nggak pasang surut gitu kan. Kalau ini udah posisi permanen gitu. Jadi airnya nggak hilang-hilang, udah stuck dari situ. Ngobrol sama warga-warga. Kemudian saya ngeliat ada rumah yang warnanya itu ngejreng gitu. Jadi biru, kuning, hijau gitu. Dan itu kayak di tengah-tengah kolam. Karena itu sekitarnya semua air. Terus muncul aku ngelihat rumah itu, tapi nggak ada jalan, karena jalan itu udah tenggelam kan. Terus ada tetangganya itu yang bangun jalan ke rumahnya masing-masing pakai bambu. Kemudian saya coba cara yang terdekat bisa nyampe rumahnya Pak Dul Haji itu. Nah terus saya nggak tahu kan rumah banyak yang kosong kan, udah ditinggalin yang punya. Tapi tinggal pergi maksudnya, bukan ditinggalin. Ditinggal pindah, karena kan di situ banjir kan, sudah sulit. Kondisinya udah parah lah, memprihatinkan kan. Terus kemudian saya dengar suara air mengalir dari rumahnya Pak Dul Haji itu. Terus saya panggil dengan teriak aja, "Assalamualaikum" gitu. Terus muncullah Pak Dul Haji ini, Pak Dul Haji. Terus kami ngobrol, karakternya tuh sangat karismatik gitu. Maksudnya apa yang di perjalanan hidup dia, terus bagaimana dia menghadapi situasi banjir rob itu tuh masih bertahan di situ. Bertahan di situ gitu. Jadi resiliensinya yang dimiliki dia tuh saya waktu itu sangat salut sekali gitu. Sampai pas masa-masa TA itu merenung itu mau ambil apa nih TA-nya gitu kan. Saya mimpi. Nah kan. Wahyu. Mimpi. Fix wahyu itu. Nanti editingnya langsung gelap gitu. Saya mimpi waktu itu. Saya itu berada di depan rumahnya Pak Dul Haji yang seperti kolam itu. Terus kemudian semua air ini air banjir yang udah bercampur antara air got, air laut, air air Jordan. Iya. Sepatu dong. Bukan. Udah campur ya kan ada yang intir gitu loh. Iya. Air dari sawah, terus pampers mengambang, banyak sampah-sampah mengambang gitu. Itu tuh di mimpi saya itu semua itu masuk ke dalam mulut saya gitu. Anjir. Masuk mulut banget gitu kayak. Masuk. Ya kayak nyedot gitu. Iya. Masuk sampai saya mau muntah. Di situ saya bangun kan. Mimpi basah kan? Lah kan kena air kan mimpinya kan? Iya. Coba. Benar. Logikanya, masa nggak basah? Iya benar. Dalam mimpi basah nah, kan. Logikanya lebih. Terus habis itu saya terbangun tuh kayak rasa mual gitu, mau muntah. Oh, kebawa sampai bangun mualnya itu ya? Kebawa sampai bangun. Disitulah saya berpikir dari situ, dari perenungan saya juga, wah saya harus mengangkat ini nih. Trigger lah tentang isu ini dan ceritanya Pak Dul Haji gitu. Di situ akhirnya saya putuskan, saya fokus ke yang dokumenter. Ya. Keren juga ya. Dorongannya dari mimpi gitu. Mimpi kan ya? Dan sampai air masuk dalam mulut sama muntah gitu kayak. Waktu itu apa Kak? Yang dipikirkan tuh rasa takut kah yang muncul waktu bangun tuh? Atau ini aja kayak jawaban kayak tahajud gitu kan enggak ya? Lebih ke kayak karena kondisi warga di sana itu kan sangat-sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan dengan kehidupan yang kayak seperti itu, terpaksa harus tinggal di kondisi seperti itu gitu. Yang itu kemudian
kayak terpanggil. Kan ini, airnya kan kotor sekali kan gitu, kayak aduh kayak situasi yang Miris banget lah miris ya. banget Oke, nah benar. miris banget gitu. Terus Ironi. apa namanya dari situlah kayak waduh kayaknya harus dibicarakan ini. Oke. Ya. Perlu dibicarakan nih. Maka akhirnya diangkat lah itu ya. Karena banjir. Kalau nggak diangkat, Tenggelam, benar. Gitu, Iya. gitu. Nah, tapi apa? Coba kamu Anda sebenarnya mau menanyakan sesuatu sebetulnya. Apa dulu dah? Iya, tapi kan sebelumnya bergeraknya kamu itu di apa sih, Anita, Reza, Zen? Mungkin itu salah satu keuntungan saya kuliah di ISI ya. Karena pada saat ini kan saya nggak tahu nih kurikulumnya gimana. Tapi pada saat itu kan ada plus minusnya lah. Mungkin minusnya buat teman-teman jadi bingung gitu kan mau fokus di mana gitu. Kalau untuk saya itu kemudian kayak diberi kebebasan aja gitu. Diberi kebebasan berkarya dalam bentuk apapun gitu. Ekspresi ya? Ya. Los, karepmu. Mau Gitu. berekspresi Silahkan seperti apa. gitu. Mangga. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya mau fiksi, mau dokumenter, mau program TV ya fine-fine aja. Jadi kamu termasuk yang kayak tidak membeda-bedakan mau itu film fiksi atau dokumenter, film adalah film. Iya ya. gitu, karena karya kan maksudnya gagasan mau diwujudkan dalam bentuk karya bentuk apapun bisa, itu mau lukisan, mau video instalasi, itu sangat mungkin ya. Ya. Nah setelah dari yang TA itu akhirnya bergelutnya di apa? Maka mulai lebih banyak menyutradain lagi film-film yang dokumenter lagi kah? Atau lebih ke produserialnya gitu, memproduksi film-film ini tapi nggak ngedirect. Bayangkan lebih kemana akhirnya? Jadi saya kuliah kan 7 tahun tuh, 7 Sama. tahun, ya kan. Saya kuliah 7 tahun nih mentok nih. Sama kita semua. Iya, maaf. Kuliah 7 tahun, di 3 tahun terakhir itu saya banyak di berbagai bentuk media gitu kan, mau karya bentuk apa aja gitulah. Tapi juga banyak memproduksi dokumenter. Jadi setelah lulus pun saya tetap melanjutkan di situ. Nah, tadi misalnya kayak mau diproduksi atau di produser atau sutradara gitu kan. Nah, dalam perjalanannya itu di beberapa produksi dengan tim kecil. Jadi saya waktu itu sering merangkap jadi produser dan sutradara gitu. Nah, itu melatih lah gitu. Maksudnya setiap produksi itu pasti jadi terlatih bagaimana kita manajemen yang enak, prepare produksi dan lain sebagainya gitu. Itu jadi terlatih aja gitu. Dan selanjutnya ya fleksibel aja gitu, tergantung proyeknya. Tergantung budgetnya. Benar. Berarti akhirnya kalau produser itu kan jadinya kayak apa ya? Akhirnya bertanggung jawab untuk melancarkan sebuah produksi lah intinya gitu kan. Sama seperti Saramonic yang sedang kita pakai saat ini. Bagaimana dia melancarkan suara-suara yang sedang direkam saat ini sehingga terdengar dengan sangat indah bagi para pendengar kita dan penonton-penonton kita kali ini. Maka jangan lupa teman-teman, kalau mau merecord sesuatu sound apapun itu, gunakanlah Saramonic. Apalagi kalau bukan Saramonic, karena tanpa Saramonic suara Anda tidak akan terdengar gitu. Ya nggak sih, guys? Ayo lanjut Kak. Langsung cepat, sikap dan lambat gitu ya. Nah, pakai Saramonic pasti denger nih aku minum. pasti benar ya, Kak. Sebenarnya kita nggak perlu teriak-teriak kalau pakai Saramonic, Kak. Iya. Karena dia cakupan suara cukup jauh. Dipakai di situ bisa, mau di bawah sini bisa, di sini bisa. Ini prop. Mic-ku di situ aslinya. Oh di sana Di sebenarnya. sana. Ini tuh prop Saking doang ini ya? prop doang. Yang Saramonic yang asli luar Di kan sana. di sana kedengeran juga tetap. Gila, ngeri banget tuh cakupan suaranya emang ya. Asli. Nggak bisa. Udah nggak ada no debat lah, nggak ada lawan pokoknya Saramonic. Jadi kalau dilempar ke sana masih kedengeran suaranya. Masih kedengar brak gitu ya. Tuk. Iya, yang kadang cuma suara apa? Ya, jadi ini Iya. Lanjut Kak, tadi lanjut. Nah, tapi Kakak pakai Saramonic nggak kalau misalnya? Iya. Lanjut, yang karena tadi produksi, akhirnya ketika mulai mau apa jatuhnya lebih memilih untuk ke produserial kan, berarti nggak memproduksi lagi kan ya, lebih fokus ke sana. Nah, si yang jatuhnya kayak apa mungkin prinsip kali ya, yang atau pandangan gagasan tentang bahwa film ini
tidak perlu dikotak-kotakan sebagai dokumenter ataupun fiksi, itu juga berlaku dong setiap proyek yang dilakukan gitu ya? Sebenarnya bukan pengkotak-kotaan, maksudnya proyek itu kan juga bentuknya macam-macam gitu. Ada proyek yang memang karya gitu kita buat, ada proyek yang mungkin requestan brand atau klien, itu kan udah beda-beda gitu. Misalnya dalam berkarya, kalau dengan perkembangan di dunia film saat ini itu kan batas antara fiksi dan dokumenter itu sudah sangat tipis gitu. Misalnya hari ini kita udah nggak ngomongin mana film dokumenter, mana fiksi lagi gitu. Lebih ke gagasannya apa gitu. yang dibawa. Karena kan juga banyak film yang hybrid gitu kan. Dokumenter pun perkembangan modenya atau gayanya itu kan juga udah pesat gitu. Jadi kita lihat sebagai karya aja. Ya karyanya aja ya. Oke. Nah, aku kan tahunya tuh Kak Anita ini kan juga habis dari kuliah ISI ini juga bersekolah lagi kan akhirnya. Sekolah film lagi, belajar lagi. Nah, itu tuh yang waktu itu di sekolah ini bentuknya apa Kak? Kayak apakah dia sebagai camp gitu atau kayak gimana? Oh ya, jadi waktu itu saya masih mahasiswa ISI. Saya waktu itu masih di mahasiswa di ISI. Saya ikut beberapa program workshop. Dan sistemnya kita workshop gitu, sekitar mungkin sebulan. Dari situ itu kita bikin film gitu, film dokumenter. Nah, itu mungkin juga salah satu selain pekerjaan saya waktu itu di luar kampus atau aktivitas saya di luar kampus banyak di ranah dokumenter. Workshop yang saya ikut itu juga kebanyakan dokumenter gitu. Di situ di workshop itu ya belajar dari awal gitu, dari mulai riset, produksi sampai editing, sampai film itu jadi, sampai di screening. Distribusi gitu. juga distribusi nggak? Dia nggak? Kalau distribusi waktunya sampai ya, tapi intinya pada saat screening gitu. Misalnya distribusikan salah satunya ketika film itu sampai ke audiens gitu. Jadi program itu tuh lengkap gitu, dari riset sampai screening gitu. Dan dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi bagaimana kita semua manage waktu, develop ideas gitu, sampai ibaratnya editing gitu, di gimana ini di mentoring footage-nya. Ya, workshop di mana gitu itu Ani? Sebelumnya pernah ikut masterclass itu yang ngadain jadi Corbuzier. Oh bukan ya? Atau chef Jurna? Sulap ya. Oh master chef ya itu ya? Iya. Oke, masterclass di mana itu? Waktu itu yang mengadakan itu Fajar International Film Festival. Itu ada di Iran. Jadi waktu itu ikut masterclass, itu masterclassnya script writing sebenarnya waktu itu. Terus kemudian workshop yang kedua itu saya ikut di FGIC. FGIC itu di Rusia, di Moskow. FGIC Haji. Ya, FGIC. Itu berangkat atau online Kak? Berangkat. Berangkat ke sana berarti? Ya. Oh kamu keliling itu workshop gua nih? Iya. Oh, kirain main-main. Astagfirullah. Oke. Ini nih usun-usun kayak ini nggak boleh. Ke Cina itu juga? Iya. Oh iya. Kirain. Belajarlah sampai ke negeri Cina Bang. Udah berarti. Sudah dilewati oleh Kak Ani. Terus berarti tadi Rusia dulu berarti baru Cina? Iya, Rusia. Terus Cina. Yang itu sama nggak mau bentuk programnya? Misalnya bentuk workshopnya atau kayak? Setiap workshop itu agak mirip gitu, tapi memang setiap penyelenggara itu punya kurikulumnya masing-masing gitu. Punya kurikulumnya masing-masing. Kalau di Cina itu satu orang itu mengerjakan semuanya gitu. Jadi saya dari riset, syuting, ngambil footage, ngedirect, ngedit, itu semua dikerjakan saya sendiri gitu. Tapi kalau yang di FGIC itu kita kolaborasi dengan mahasiswa FGIC gitu. Kelompok-kelompok. Ya, karena kalau di FGIC kan memang yang menyelenggarakan sekolah film gitu. Kalau di di Cina itu yang menyelenggarakan memang akademi institusi kultural lah gitu. Jadi kita ketemu beberapa film student gitu dari berbagai negara dikumpulin jadi satu. Setiap orang bikin film masing-masing. Kalau di FGIC beberapa film student dari berbagai negara kemudian dikolaborasi dengan mahasiswanya mereka gitu. Untuk bikin karya bareng. Jadi memang beda-beda. Beda-beda ya.